Raja yang layak disembah, layak dipuji. Bagimu pujian dan kemuliaan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Ku selalu menyenangkan hati-Mu. Yang sudah bergabung, mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Selalu menyenangkan hatiku. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Selalu menyenangkan hatiku. Katakan bersama, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shikina
Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sama-sama mari katakan yang sudah bergabung. Di hadapan hadiratku ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratku ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggi Kau, namamu Yesus, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggi Kau, namamu Yesus, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Oh glory, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan hari ini kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang sama seperti Engkau. Oh terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Anugerah-Mu bawa kami ada sampai di titik ini. Sungguh bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, kuduskan kami, sucikan kami, layakan kami semua di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus mencengkram seluruh hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati kami, dan kami semua terset untuk siang ini bersama-sama terus belajar dari firman-Mu, diset sehingga kecenderungan hati kami tetap tertuju kepada kebenaran. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat seluruh keluarga yang sudah tersedia dan bahkan yang baru mau bergabung. Kami berdoa serahkan sharing kami siang ini, lanjutan dari firman Tuhan tentang bahasa Roh. Roh Kudus, singkapkan kebenaran, wayukan kebenaran. Biar baik hamba juga seluruh keluarga rohani yang mendengar diberkati, dan kami makin mempraktekkan firman-Mu, melatih diri untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur siang hari ini. Haleluya, sambut firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kembali lagi dengan kesehatan yang luar biasa, dengan semangat, dengan gairah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, sehingga kita semua tetap sehat, tetap fit, tetap antusias. Dan siang hari ini kita akan lanjutkan materi kita kemarin, masih dengan tema yang sama, yaitu tentang bahasa roh. Oke, saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, ya, Mam akan periksa dulu ya, biar tidak mungkin ada gangguan. Ya, sebentar. Oke. Ya, mari kita lihat bersama-sama
Kita lanjut kemarin dengan bahasa roh ya. Tema kita masih tentang bahasa roh. Sekarang kita akan bersama-sama ya kembali lanjut dengan kemarin kita sudah belajar dan bersama-sama masuk di dalam latihan pertama, yaitu mengembangkan ekspresi bahasa roh ya. Ada 3 cara di situ ya. Latihan pertama adalah belajar untuk mendengar diri kita sendiri berdoa dalam bahasa roh. Yang kedua, bahwa belajar untuk mengenali dan merasakan saat bahasa roh yang kita ucapkan mulai dapat mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan atau ada di dalam roh kita. Yang ketiga adalah latihan setiap hari dengan penuh. Kita harus terus melatih diri kita setiap hari dengan penuh ketekunan dan kesungguhan ya. Sekarang kita masuk pada latihan kedua. Latihan kedua ya, tentang bekerja sama, meresponi dan bekerja sama dengan roh ya. Meresponi dan bekerja sama dengan roh. Kita perhatikan bersama-sama bahwa sekali lagi di dalam proses di mana kita melatih manusia batinnya kita dari hari ke hari membangun manusia roh ya. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada kita ya. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Tujuannya adalah untuk supaya kita terus dapat dilatih. Jadi Roh Kudus ada pelatih kita sehingga kita makin mahir, kita makin terlatih dalam berbahasa roh. Artinya kita tidak saja menjadi biasa-biasa, tetapi Roh Kudus akan menjadi pelatih bagi kita semua ya. Jadi sekali lagi Roh Kudus akan menjadi pelatih bagi kita semua. Ketika Roh Kudus mulai melatih kita, maka kita dapat, untuk itu kita harus dapat meresponi segala perkara rohani dari hari ke hari ya. Dari waktu ke waktu akan apa yang kita rasakan dalam roh kita. Jadi kita harus selalu melatih setiap hari apa yang kita rasakan di dalam roh kita, karena Roh Kudus terus melatih kita ya. Sehingga sebagai akibatnya kita akan mulai memiliki ya, kita akan mulai memiliki kesadaran akan perkara-perkara ilahi. Jadi pada saat kita dari waktu ke waktu, ingat, dari waktu ke waktu, ini kita sudah memasuki latihan kedua ya. Dari waktu ke waktu kita terus meresponi dan bekerja sama dengan roh ya, yang terus bekerja, Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kita sebagai pelatih kita. Maka di sana kita akan merasakan akibat dari ketika Roh Kudus terus bekerja menyatakan ke dalam diri kita tentang kebenaran-kebenaran itu, maka kesadaran akan perkara-perkara ilahi itu dari waktu ke waktu akan terus bertumbuh ya, akan terus bertumbuh sekali lagi. Dan karena sekali lagi ingat, bahasa roh ini akan menjadi bahasa doa kita ketika kita menjadikan menjadi bahasa doa kita. Alkitab berkata 1 Korintus 14 ayat 2 bahwa bahasa roh adalah berkata-kata kepada Allah. Dan jika ini kita terus latih setiap hari, kita meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari, maka saudara perhatikan, perkara-perkara ilahi itu makin menjadi bertumbuh, atau makin kita merasakan ada sesuatu perbedaan gitu. Karena terus dari waktu ke waktu kita menjadi terlatih, melatih diri kita dan makin terlatih, makin peka gitu ya. Kita akan mulai menjadi peka terhadap apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika Tuhan menginginkan sesuatu dari hidup kita, kita akan menjadi peka, sangat tajam gitu. Karena dari hari ke hari kita terus melatih diri kita, melatih diri dan meresponi pekerjaan Roh Kudus. Ketika Dia mengingatkan sesuatu kepada kita, maka artinya saudara, di situ kita dapat merasakan bagaimana kuasanya terus nyata, kuasanya terus bekerja dari hari ke hari. Dan setiap kali kita maksudnya setiap kali kita mengikuti, meresponi Roh Kudus bekerja, maka kita dibutuhkan dari kita, ingat sekali lagi, adalah respon hati kita, respon dan kepekaan terhadap isi hati Tuhan. Jadi tidak bisa hanya kita sambil lalu, kita harus meresponi. Ketika kita belajar untuk terus di latihan kedua ini meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus, maka setiap kali Tuhan berbicara kepada kita, itu kita harus responi. Dengan mudah kita bisa mengerti dan memahami dan meresponi. Dan tidak sampai hanya meresponi, tapi harus disertai dengan tindakan. Respon kita jika diikuti dengan tindakan, maka itu akan sangat-sangat luar biasa. Karena jika itu hal-hal yang Tuhan inginkan dari kita untuk kita terus dipolakan dalam kebenaran,
maka itu akan sangat menolong kita sehingga kita menjadi pribadi yang makin hari makin bertumbuh, makin hari makin indah hidup kita, karena kita terus dibangun dalam kebenaran. Kita tergoda untuk takut, tidak lagi menjadi takut karena kita terus terlatih dari hari ke hari. Katakan amin, ya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus belajar membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kemarin Mam sudah tekankan, quality time kita dengan Tuhan itu harus dipastikan terbangun secara akurat. Kita punya baik itu dalam secara pribadi per jemaat atau para pelayan, para pejabat gereja ya, yang kita di sini secara khusus, karena ini untuk kita yang ada di dalam rumah rohani di sini, Mam memperlengkapi kita. Maka saudara, kita akan terus memiliki kehidupan persekutuan yang teratur, persekutuan dengan Tuhan. Mam namakan di sini WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Jadi pada saat waktu pribadi dengan Allah itu terbangun secara akurat, maka kita akan merasakan manfaat ya, bagaimana hidup kita terus terpola dari hari ke hari. Amin. Itu sebabnya pastikan respon hati kita makin hari makin lebih baik. Katakan amin. Respon hati kita dari waktu ke waktu harus terus diset di dalam kebenaran. Kita harus memastikan kebenaran yang terus dibangun, Roh Kudus menjadi pelatih kita. Dia akan menolong kita, akan selalu membantu kita. Katakan amin. Sementara dalam pelatihan ini saudara, artinya latihan secara pribadi. Karena itu Mam bilang engkau harus punya ruang, engkau harus punya tempat untuk bisa engkau ada waktu untuk berdoa. Karena seringkali misalnya kalau saudara menggabungkan ruangan doa dengan kamar, ya bagi yang mungkin udah punya rumah, bisa mungkin menyediakan kamar doa khusus, kamar kosong dibersihkan, lalu jadikan tempat itu menjadi tempat di mana engkau ruangan untuk engkau berdoa, membangun quality time dengan Tuhan. Di dalam persekutuan itu engkau akan merasakan ada peningkatan, akan sangat berdampak hidupmu ketika engkau punya persekutuan intim dengan Tuhan. Kalau engkau melayani, engkau akan makin berdampak. Kalau engkau dalam pekerjaan, engkau akan melihat bagaimana prospek dari pekerjaanmu meningkat. Mungkin ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, tapi karena engkau punya kehidupan doa yang luar biasa dengan Tuhan, bahkan mungkin sebagai ibu rumah tangga ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetapi dengan kita terus terset memiliki kehidupan doa yang akurat, waktu pribadi dengan Tuhan, maka ini quality time yang kau akan rasakan bagaimana Tuhan akan terus mengimpasi hidupmu. Tuhan akan terus bekerja dari waktu ke waktu. Amin. Nah itu sebabnya di dalam pelatihan ini saudara secara otomatis manusia rohani kita akan menjadi lebih peka. Ingat baik-baik. Jadi manusia rohani makin hari makin peka. Kalau misalnya kita berolahraga, coba yang biasanya kita tidak sebelumnya kita tidak biasanya berolahraga, misalnya Mam di rumah. Ketika tidak lagi berolahraga, badan terasa sakit-sakit, rasa kaku begitu. Ada bagian-bagian tubuh yang rasanya tidak nyaman, tidak sehat. Ya, tapi ketika berolahraga itu segar sekali, tubuh terasa enteng, terasa enak. Hal yang contoh yang sama juga kita dapat bandingkan dengan apa yang contoh misalnya tubuh kita dilatih berolahraga, maka secara bahasa roh ya, meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melatih kita menjadi pribadi yang terus terlatih dari waktu ke waktu. Jadi respon kita penting ya, kepekaan kita akan terus meningkat ketika kita berespon ya, maka dari waktu ke waktu kita akan makin mengalami perkara rohani itu di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, ini pilihan ada pada kita, karena ada banyak orang juga merasa tidak terlatih ya. Kalau tidak pernah melatih diri, tidak pernah memulai dan latih diri, tidak akan pernah terjadi sesuatu. Nah hari-hari ini kita melihat tantangan dan ke depan luar biasa. Maka firman tidak cukup kita dengar. Kita tidak sekedar penuh dengan firman, tapi disertai dengan tindakan dan perbuatan kita. Jadi kita harus berubah. Apa kata firman? Kita harus berubah. Kalau firman Tuhan sudah memberikan kita, ikuti firman, taati firman, dan terus engkau akan mengalami kehidupan rohanimu akan terus alami pertumbuhan. Engkau akan alami bagaimana kehidupan perkara-perkara rohani itu makin kapasitasnya makin meluas, menguasai hidup kita dan makin bekerja dalam hidup kita. Katakan amin ya. Nah itu sebabnya saudara, siang hari ini Mam percaya bahwa kita sama-sama di latihan kedua ini, mari kita mulai melatih diri kita untuk terus memberikan Roh Kudus
kesempatan untuk terus bekerja. Dia jadi pelatih kita, ya kita yang dilatih. Jadi jangan terbalik, jangan sampai terbalik. Jangan kita yang jadi menyuruh-nyuruh, membantah atau mengatur, tapi izinkan dia yang melatih kita. Dia sang pelatih, kita yang dilatih. Jadi kita yang harus dilatih. Cara memukul musuh, misalnya mungkin kalau seorang petinju, dan hari lepas hari dia akan menolong kita. Itu sebabnya ya, jika di sini saudara, dalam proses di mana kita terus bertumbuh, Tuhan ingin supaya kita terus belajar menjaga bagaimana hati kita. Ingat baik-baik, hati kita akan selalu menjadi pusat daripada pergerakan itu sendiri. Hati batin kita harus selalu terjaga. Hati batin kita harus selalu bisa, saudara ya, dijaga. Kita sendiri yang menjaga, karena kunci ada pada kita. Kalau saudara terpancing untuk hari itu dalam seharian, misalnya contoh, saudara terpancing menjadi marah, menjadi emosi, atau menjadi iri hati kepada orang, saudara harus berusaha menolong dirimu untuk tetap dalam kebenaran, tidak mudah terdistract oleh hal-hal itu, sehingga hatimu tetap bersih. Dan pasti otomatis ketika hati kita terjaga, Roh Kudus leluasa bekerja. Jadi setiap kali ada godaan-godaan, Roh Kudus akan ingatkan kita, awas, ini berhati-hati, ini akan mengotori dan akan membuat engkau menjadi lemah, gitu ya. Jadi Roh Kudus begitu luar biasa. Sebagai pelatih kita akan terus melatih diri kita masing-masing, ya, melatih setiap pribadi akan dipimpin dan dituntun dari hari ke hari di dalam kebenaran. Nah, itu sebabnya saudara perhatikan, khususnya ketika kita berhubungan dengan misalnya ada hal-hal, misalnya serangan roh jahat, karena mereka tidak mengetahui maksud Tuhan yang sebenarnya. Misalnya akhirnya setiap kali misalnya kita berdoa, kita kadang-kadang masih ada gangguan-gangguan. Di poin yang kemarin, di poin yang keberapa itu, di cara menerima baptisan Roh Kudus, itu poin yang ketiga di sana, bagaimana kita harus tidak lagi terikat dengan kepahitan, penolakan, ya, kepahitan dan roh jahat. Jadi dengan kehidupan yang masih terikat dan terbelenggu. Mam selalu katakan ini harus pastikan bahwa engkau terus terlepas, terbebas. Jadi dengarkan arahan Tuhan, karena Roh Kudus ketika membaptis engkau, hal-hal ini harus segera keluar dari hidup kita. Kita harus memutuskan untuk tidak pahit hati, kita memutuskan untuk tidak iri hati, kita memutuskan untuk tidak mudah kecewa, kita memutuskan untuk tidak menyimpan dendam, tapi kita lepas, kita merdeka. Katakan amin. Sehingga Roh Kudus dapat leluasa bekerja dan kita dapat meresponi Tuhan dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Katakan amin. Ya, itu sebabnya di sini ya kita harus memastikan selalu, ulang-ulang, memastikan selalu, ingat baik-baik, memastikan selalu hati kita murni. Hati kita murni ketika kita ada di dalam penyembahan, ketika kita membangun kehidupan doa kita, selalu kita merindukan air yang murni, ya, kehidupan yang dari Tuhan itu yang kita kejar, sehingga kehidupan Tuhan yang bekerja dari waktu ke waktu membaharui hidup kita dan kita menerima impartasi itu, sehingga hidup kita dari waktu ke waktu menjadi kuat, makin strong. Ya, ingat selalu ya, bahwa Roh Kudus memang melatih kita untuk menjadi peka terhadap kehadiran dan keberadaan roh-roh yang lain. Jadi kita dilatih juga untuk peka, bisa merasa gitu, ini roh daging atau ini roh jahat, ya, roh jahat yang coba menaruh di pikiran-pikiran kita hal-hal yang tidak benar. Tetapi saudara, bukan berarti frekuensi hidup kita harus selalu tertuju kepada frekuensi yang dimiliki oleh roh-roh jahat itu. Kita harus selalu bisa membaca. Jadi dengan kepekaan yang diberikan Roh Kudus kepada kita dari hari ke hari makin terlatih, kita bisa merasakan. Jadi kita bisa membaca, kita menguji, wah ini kayaknya anda beres ini. Jadi saudara dengan sendirinya saudara bisa memastikan hatimu tidak terpengaruh gitu. Kita sedang berdoa tapi hal-hal yang jahat, roh-roh pikiran-pikiran jahat tiba-tiba masuk. Saudara harus menengking, saudara harus memastikan itu tidak mempengaruhi pikiran kita. Amin. Jadi kita menengking, darah Yesus berkuasa. Dan pastikan penyembahan intens, terus menyembah. Kalau perlu lagi saudara menyembah, fokuskan diri benar-benar, terus deklarasikan firman sehingga menghancurkan segala serangan-serangan atau intimidasi-intimidasi yang tiba-tiba ketika saudara menyembah itu muncul gitu, itu datang menyerang kita, ya.
Roh Kudus juga ingin untuk kita mulai dapat merasakan dan membedakan kehadiran makhluk-makhluk surgawi. Jadi selain itu saudara, Roh Kudus akan terus melatih kita. Kita dengan kepekaan kita bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk surgawi, malaikat-malaikat, atau kehadiran roh jahat itu tadi dengan cara mengintimidasi kita. Ya, itu sebabnya dengan kita terus melatih diri, dengan kita terus dari waktu ke waktu meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus yang melatih kita, saya percaya saudara, ini akan sangat kita rasakan mengalir, dan Roh Kudus akan terus memenuhi kita sehingga kita dapat berinteraksi dan mulai dapat mengetahui keberadaan yang sesungguhnya dari roh itu, ya. Jadi maksudnya makhluk itu makin kita bukan lagi kita menjadi asing atau menjadi ketakutan, tapi kita bisa merasakan kedamaian. Ada damai, ada sukacita, ya, jika makhluk-makhluk surga itu ada di sekitar kita. Amin, saudara. Kita percaya bahwa kita menyembah, itu sebabnya selalu pastikan ketika saudara menyembah, saudara benar-benar merindukan Tuhan. Ya, saudara benar-benar fokuskan diri untuk menyembah, sungguh-sungguh menyembah. Kalau sudah menyembah, jangan buka pikiran kita, jangan mengambang gitu, atau berpikir mengingat tiba-tiba kita mengingat hal-hal yang lalu, misalnya hal-hal yang tidak benar gitu. Saudara harus memastikan hati kita harus terset, kita betul-betul terfokus. Jadi menutup semua celah dari pikiran-pikiran. Ya, saudara, jadi kita akan dapat merasakan, kita belajar meresponi Roh Kudus melatih kita, karena dari hari ke hari intensitas roh bekerja dalam hidup kita akan meningkat. Kita akan terus dibawa untuk benar-benar terlatih dalam kepekaan. Kita mulai bisa peka menguji kehadiran para makhluk surga atau makhluk-makhluk yang lain atau roh-roh jahat, ya, sehingga dari hari ke hari kita dan kita akan dengan mudah, saudara, ya, dengan mudah kita dapat terus bertumbuh. Jadi dengan kita dapat menjadi terus makin terlatih, ya. Ini memang tidak mudah, karena itu Mam selalu bilang hanya kepada orang yang benar-benar mau dibangun di dalam roh, orang yang sudah tersedia dan mau membenahi hidupnya, meninggalkan kehidupan hal-hal yang perbuatan duniawi, dosa, dan segala hal sifat-sifat duniawi, kemanusiaan kita, dan mau terus belajar hidup dipimpin dan dituntun oleh roh. Katakan amin. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita lihat bersama-sama dari bagian ini, saudara. Percayalah bahwa apapun di bawah kolong langit ini tidak dapat menyaingi kuasa Tuhan, kuasa jahat apapun. Tapi kembali lagi kepada kita harus set kecenderungan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya ada dua, saudara. Jika engkau benar-benar takluk tunduk kepada Allah, artinya roh Allah yang akan terus mengimpartasi hidupmu dengan kekuatan, dengan keberanian dari waktu ke waktu. Tetapi jika kita juga setengah-setengah, saudara, masih setengah-setengah Tuhan, setengah-setengah dunia, saudara juga tidak akan bisa maksimal. Makanya jangan heran seringkali kita masih mungkin terintimidasi, masih ada banyak hal roh jahat masih terus mengintimidasi kita, bahkan mencegah kita, karena masih ada banyak hal dalam hidup kita yang belum terbenahi, ya. Itu sebabnya pastikan kita terus terbenahi dari waktu ke waktu, terpola dengan benar. Katakan amin. Nah, saudara, kita butuh, oleh karena itu di sini kita butuh perlengkapan ilahi yang kita miliki, ya. Tuhan telah melengkapi roh kita dengan kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan Roh Kudus, baik dalam hal meresponi berbagai pesan ilahi maupun dalam hal membangun persekutuan dengannya, sehingga dalam hidup sehari-hari pun kita akan tetap dapat berfungsi, ya, secara maksimal dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Jadi dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, setiap hari kita dapat berfungsi. Itu sebabnya yang pertama di sini adalah perlengkapan ilahi ini yang ditaruh di dalam hidup kita atau ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah intuisi. Saudara perhatikan, intuisi. Mereka yang belum mengenal Tuhan, ya, perhatikan baik-baik. Mereka yang belum mengenal Tuhan itu biasanya menamakan indera keenam, misalnya, ya. Mereka menyebutnya itu sebagai indera keenam atau sebuah dorongan hati, ya. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat hal-hal yang
secara roh, manusia jasmani secara lahiriah tidak bisa melihat, tapi mereka ada yang khusus bisa melihat gitu, tiba-tiba nampak gitu di mata mereka. Tapi untuk orang lain tidak bisa melihat gitu. Jadi itu sesuatu yang khusus gitu ya, bagi orang tertentu, tidak semua orang begitu ya. Nah, oleh karena itu saudara, kita bersama-sama sebetulnya ini adalah salah satu indera ya. Ini benar-benar salah satu dari area di mana dalam roh kita ini yang difungsikan oleh Tuhan untuk kita dapat menerima pesan-pesan dari Roh Kudus. Ini berbicara tentang hal-hal yang harus kita lakukan untuk meresponi dorongan yang kita rasakan dalam roh kita, sehingga kita akan mulai dapat berjalan bersama Tuhan. Dari hari ke hari kita dapat dengan peka, dengan mudah dapat mengikuti Tuhan, karena kita benar-benar menjadi terlatih, peka mendengar suara Tuhan. Dari intuisi ini saudara, intuisi ya, dimana biasanya area ini berfungsi. Awalnya kita merasakan suatu perasaan. Perhatikan ini, biasanya area ini awalnya kita biasanya merasakan suatu perasaan yang kuat di dalam roh kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, Jadi dia bekerja di dalam perasaan kita ya, berfungsi pada awalnya itu bekerja dalam perasaan kita yang kuat dalam roh kita dan mendorong kita. Jadi dia menuntun kita, mendorong kita untuk misalnya melakukan sesuatu. Saat hal itu terjadi, sebetulnya Roh Kudus sedang Roh Kudus sedang berbicara ya. Roh Kudus sedang memurnikan kita ya, membawa kita, berbicara kepada kita ya. Pada saat itu Roh Kudus sedang menaruh sesuatu pesan, untuk berbicara, menaruh suatu pesan untuk berbicara kepada kita dalam roh kita, sehingga diharapkan kita dapat mulai belajar. Jadi kita mulai peka, mulai belajar meresponi pesan yang Roh Kudus taruh. Amin. Dengan cara yang tepat. Jadi mungkin dalam ketidaktahuan kita yang kita miliki, kita tidak misalnya awal-awalnya kita tidak menggubris. Ya, kita biarkan gitu, kita abaikan gitu. Tapi saudara, dari hari ke hari dengan kita sudah dibekali seperti ini, saudara pastikan untuk terus meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus, sehingga saudara makin terlatih. Kadang-kadang kita santai biasanya, anggap remeh gitu, biar aja. Misalnya hal-hal yang sorry gitarnya jatuh. Haleluya, sorry. Biasanya saudara, kita terjadi pengabaian. Roh Kudus sudah ingatkan, misalnya seperti yang 2 minggu yang lalu ceritakan tentang kesaksian yang kaki ketimpa dengan kayu besi ya. Sebenarnya sebelum itu Roh Kudus sudah ingatkan, tapi terjadi pembiaran. Tidak mungkin gitu, siapa yang mau jalan di situ atau mau duduk di situ? Tahu besoknya langsung kejadian. Jadi saudara, kita belajar untuk terus melatih diri. Katakan amin. Dengan kita terus melatih diri, dari hari ke hari pasti kita makin terlatih ya. Apa yang Roh Kudus katakan di dalam kita, diri kita dengan mudah mentaati, mudah mendengar dan ikuti, engkau akan makin terlatih ya. Ketajaman dan kepekaan akan terus meningkat. Katakan amin. Yang kedua, keintiman ya. Ini adalah area yang lain dalam roh kita yang berfungsi untuk menolong kita di dalam membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan melalui doa atau penyembahan ya, yang kita lakukan. Setiap kali kita ingin bersekutu dengan Tuhan melalui doa atau penyembahan, sebetulnya Roh Kudus ingin memberitahu kepada kita tata cara. Ingat, Roh Kudus sebetulnya ingin memberitahu kita tata cara sebelum kita misalnya memulai dalam persekutuan, misalnya secara pribadi kita dengan Tuhan. Maksudnya apa, Mam? Yang Ia kehendaki. Jadi bukan cara kita, tapi cara yang Ia kehendaki. Jadi kadang-kadang misalnya tidak harus mesti selalu kita memulai dengan doa atau penyembahan. Kadang-kadang mungkin kita langsung berdoa, bisa langsung firman ya. Jadi tidak boleh terpaku dengan cara-cara kita yang sudah terset gitu. Jadi ketika misalnya contoh kita melihat misalnya tiba-tiba kita sudah masuk firman sebelum misalnya kita memberi persembahan atau memberi persembahan dulu baru firman. Ini kadang-kadang orang yang sudah terset begitu rupa dia bilang, ini BL sudah salah. Contoh misalnya,
Tapi saudara, kita harus belajar, semua orang harus fleksibel, mengalir dalam Roh Kudus. Roh Kudus harus jadi pelatih kita. Karena itu kalau kita terbangun punya persekutuan dengan Tuhan, ini di dalam keintiman ini juga kita dilatih untuk bagaimana kita bisa selalu punya hubungan komunikasi dengan Roh Kudus. Sehingga yang kita lakukan adalah apa mau Roh Kudus, bukan apa suka-suka kita. Kadang-kadang lagu bukan mau kita, tapi Roh Kudus taruh. Seringkali begitu. Dan banyak kali begitu, kadang pingin nyanyi lagu itu, tapi begitu sudah menyembah, tiba-tiba Tuhan taruh, Roh Kudus pingin kita nyanyi lagu ini gitu. Amin. Jadi hal-hal yang seringkali tidak terset sebelumnya oleh pikiran kita, tapi itulah yang dinamakan Roh Kudus terus melatih kita. Jadi bukan lagi apa mau kita, tetapi apa mau Roh Kudus, apa keinginan Roh Kudus. Sehingga cara-cara kita untuk kita melakukannya, mungkin kita memang seringkali misalnya kita pingin seperti ini, kita belajar untuk mendengar suara hati. Kita sudah lewati di poin-poin sebelumnya ya 9 manfaat, 9 faedah, dan 7 kendala. Jadi kita harus terus belajar untuk men-set hidup kita, belajar mendengarkan hati nurani. Katakan amin ya. Saudara, ingatlah selalu, mungkin kita seringkali di sini merasa bahwa sepertinya ada dipaksakan gitu dalam kita, seperti kayak kita diatur gitu. Sebenarnya juga tidak. Hanya memang di sini kita harus belajar taat, ketaatan penuh kepada Roh Kudus. Orang yang mau dipimpin oleh Roh harus hidup di dalam Roh, kata firman. Jadi dari hari ke hari kita harus terus belajar. Jangan dengarkan ini, tapi dengarkan suara hatimu. Karena suara hatimu akan sangat lebih jauh lebih luar biasa daripada pikiran kita. Pikiran kita bisa menyesatkan kita, tetapi hati nurani kita di mana Roh Kudus berbicara, itu akan sangat menolong kita. Itu begitu banyak kesaksian saudara ya, kalau kita belajar tentang bagaimana orang terus melatih mendengarkan suara hati ya, suara hati nurani. Kalau kita hidup di dalam Roh, kita mau hidup dibangun di dalam Roh, amin. Yang seringkali saudara yang terjadi, kita tidak dapat berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan kita, dikarenakan kita ingin sebenarnya kita ingin menjumpai Dia, tetapi kita memakai cara kita sendiri ya. Jadi jangan selalu dengan cara kita sendiri. Ya, kita sudah tahu tentu awal dimana kita belajar, pertama kita berdoa, pasti kita penyembahan dulu misalnya. Tapi ketika kita terus mau dilatih oleh Roh Kudus, kita tidak lagi dengan cara-cara kita, tetapi Roh Kudus akan berkolaborasi dengan kita. Roh Kudus akan bagaimana men-set kita, kadang-kadang cara Dia bukan cara kita lagi. Tapi ada waktu-waktu juga tertentu di mana inisiatif kita sendiri, kita harus berusaha untuk menolong kita. Jadi tidak semua juga dari Roh Kudus. Tapi ada saat di mana memang Roh Kudus sangat berkeinginan untuk misalnya kita nyanyi lagu ini. Nyanyi saudara, ikutin aja. Jangan pilih sesuai dengan akal kita sendiri. Amin. Luar biasa saudara ya. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan baik-baik. Pada kondisi ini saudara, kita lihat. Mari lebih baik kita baca Kejadian. Dari tadi kita belum baca firman, kayaknya ada ayat ya Mam, ada. Cuma Mam lebih fokus, ini latihan kita, ini penting latihan kedua. Oke, nanti sebentar kita doa, kita harus terus melatih. Cuma ini kan hanya istilahnya dalam momen live streaming doa serentak, tapi engkau bisa banyak latihan di rumah di dalam waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan. Oke? Itu lebih mantap. Kejadian pasal 4, kita baca ayat yang keempat, dikatakan di sana, Kejadian pasal 4 ayat 4 dikatakan, saudara kita lihat di situ, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara sudah tahu dua saudara ini kan, Habel dengan Kain. Yang diterima adalah persembahan Kain karena menyenangkan hati Tuhan. Tapi Kain mempersembahkan hal yang sama juga seperti Habel juga mempersembahkan, tapi persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Coba saudara bayangkan. Jadi artinya hal-hal yang sering kali saudara kita lakukan belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu belajarlah untuk selalu mengkoneksikan diri dengan Tuhan. Apa mau Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan ya.
Misalnya dalam doa saudara ya memang seringkali kita lebih suka memilih lagu-lagu kita, tapi saudara belajarlah untuk mau lagu lama kah sudah lama sekali kalau Roh Kudus ingin untuk kita lakukan, karena itu hanya dapat terjadi ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan kasih kita arahan, itu pesan saudara, amin. Itu hal-hal yang ekstra yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Ada pesan mungkin untuk kita. Mungkin pada saat itu kita belum tidak mengerti artinya secara detail. Tapi pada waktu saudara masuk dalam penyembahan, ternyata lagu ini menjadi pesan penting. Dan beberapa hari kau lalui, lagu ini begitu menjadi inspirasi. Misalnya contoh ya, Mam kasih contoh. Oke, kita lihat lagi dalam Ibrani ya. Ibrani pada pasal 11. Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 kita baca di situ ayat keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat dikatakan begini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Perhatikan baik-baik. Kualitas korban Kain dengan Habel berbeda. Kualitas korbannya Habel itu sangat luar biasa daripada kualitas korban daripada Kain. Perhatikan. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan, perhatikan, karena Allah berkenan. Jadi saudara, kalau kita memilih Allah berkenan atas apa yang kita lakukan, maka mari kita terus memposisikan diri, tidak melakukan lagi dengan cara kita, tapi mintalah arahan Tuhan. Mintalah selalu Roh Kudus dapat menolong kita, amin. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow, luar biasa. Jadi Habel ini adalah pribadi yang luar biasa. Bahkan dia sudah mati sekalipun, terbunuh oleh karena keganasan akibat dari kepahitan hati ya, kedengkian, kemarahan yang luar biasa dari kakaknya, dari Kain ya. Dan bayangkan saudara, darahnya masih bersuara di hadapan Tuhan, darah orang kudus, amin saudara. Karena itu mari kita melihat ini saudara menjadi contoh buat kita. Mari lakukan semua bentuk aktivitas rohani, pelayanan, penyembahan secara pribadi atau bersama-sama. Selalu kita terbangun akurat di dalam Tuhan, memastikan tidak lagi secara agamawi melakukan, tetapi saudara benar-benar mengalami bagaimana tuntunan roh itu terus terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Itu dalam keintiman. Jadi Roh Kudus akan memfungsikan area keintiman yang ada dalam roh kita untuk kita dapat mempersembahkan persembahan seperti yang dilakukan oleh Kain, yang dilakukan oleh Habel, ya, sehingga persembahan itu pasti diterimanya dan menyenangkan hati Tuhan. Bagaikan dupa yang berbau harum menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Ya, saudara. Jadi pastikan kualitas hatimu, karena ketika kualitas hatimu terhubung akurat dengan Tuhan, pasti kualitas persembahan yang kau bawa juga disenangi oleh Tuhan. Katakan amin. Oh haleluya, mempercaya. Oleh karena itu saudara, mari kita terus pastikan dua hal penting ini, perlengkapan ilahi, di mana bagaimana kita dapat meresponi dan bekerja sama dengan Roh Kudus dalam latihan kedua ini. Yang pertama adalah intuisi, ya, yang kedua adalah keintiman. Pastikan itu terus terbangun secara akurat. Yang berikut saudara, cara yang sering Roh Kudus gunakan, ya, cara yang sering Roh Kudus gunakan. Mari kita lihat bersama-sama. Cara yang sering Roh Kudus gunakan, yang pertama, perhatikan. Roh Kudus akan memindahkan kerinduan yang ada di dalam hatinya, maksudnya hati Tuhan, masuk ke dalam hati kita. Sementara kita misalnya mulai menyembah, perhatikan. Sementara misalnya ketika kita mulai menyembah, saudara perhatikan. Bentar, minum. Ya, sementara misalnya kita menyembah, mungkin kita di situ akan mulai merasakan ya, seakan-akan ada kerinduan ya, kerinduan atau sebuah dorongan gitu saudara ya, kerinduan atau sebuah dorongan yang begitu kuat gitu, kerinduan atau sebuah dorongan di mana untuk kita mulai mengangkat tangan kita ya, di saat yang lain mungkin misalnya kita merasa adanya keinginan untuk berdiri atau melambai-lambai dengan penuh hormat ya, misalnya kita angkat tangan. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita harus menunjukkan respon kita gitu. Kita tidak tangan terkunci lalu sama sekali tidak ada sebuah respon. Tapi ketika saudara, Roh Kudus akan, cara-cara yang Roh Kudus akan gunakan adalah dia mulai memindahkan kerinduan yang ada.
ya, kerinduan yang ada di dalam hati Tuhan. Dia rindu kita benar-benar dengan segenap hati misalnya. Sambil kita menyembah, tapi tangan kita juga terangkat dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan. Kita benar-benar merasakan hadiratnya. Kita benar-benar menikmati hadiratnya begitu kuat. Dan sehingga itu disertai dengan kita misalnya mengangkat tangan, atau kita melambai tangan, atau kita berdiri, atau kita berlutut, bersujud misalnya. Jadi saudara di sini perhatikan apa yang Bapak rindukan dengan ekspresi tubuh kita, ya. Kan kita harus berekspresi gitu. Tidak mungkin kita menyatakan cinta kepada misalnya pasangan kita, lalu kita vakum, maksudnya mulut kita diam, terkatup dan tidak bicara apa-apa, kayak orang tidak bisa berbicara gitu ya. Tapi saudara pasti kita akan mengungkapkan misalnya sayang, cinta kita, ya, rasa kepedulian kita, ya. Itu, dan itu juga sudah hal yang normal yang harus kita, kan tidak normal kalau kita tidak mengekspresikan, saudara. Harus kita mengekspresikan. Jadi saudara harus benar-benar mengungkapkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada Tuhan, rasa kagum kita dengan mengangkat tangan mungkin, atau berlutut, atau mungkin saudara ya pokoknya gerakan-gerakan tubuh yang tidak bertentangan lah. Itu sebagai sebuah ekspresi, sebagai sebuah bentuk dari dorongan di mana Roh Kudus akan, cara-cara yang Roh Kudus akan gunakan untuk menolong kita, ya. Karena kerinduan hati Bapa, jadi Roh Kudus menjadi pengantara. Apa kerinduan Bapa itu akan dinyatakan di dalam kita, dan kita harus berespon di hati kita ketika terdorong menaruh di dalam hati kita itu ada kerinduan hati itu untuk kita mengangkat tangan, kita mengekspresikannya. Kita harus ikuti gitu. Tidak dosa atau tidak salah kalau saudara angkat tangan, tidak saudara. Justru yang saudara tidak mengangkat tangan itu yang agak aneh gitu. Karena kita kan harus ekspresi. Kita harus mengekspresikan gitu sesuatu. Amin. Oke, yang berikut saudara ya. Jadi harus kita melatih bahwa bagaimana cara kita meresponi ya. Di sini kita harus apapun yang kita lakukan. Dalam usaha kita untuk meresponi dorongan yang kita rasakan dalam roh kita, yang pasti hal itu akan menyebabkan terbukanya tingkap-tingkap surga. Jadi dengan ekspresi kita, ya, itu kan sebuah bentuk dari seluruh kehidupan kita. Kita benar-benar kita seluruhnya kita persembahkan kepada Tuhan. Kita benar-benar dengan passion kita, dengan kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan gitu. Jadi kita akan merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja, dan surga akan terbuka. Surga akan semua tingkap-tingkap di langit akan terbuka. Dia mulai bekerja, ya. Respon daripada Tuhan sangat luar biasa dengan kita sungguh-sungguh menyembah. Ya, kita juga percaya bahwa hal-hal yang luar biasa di mana misalnya pemulihan, berbagai kondisi, berbagai hal terjadi dalam hidup kita. Kita mulai mengalami hidup yang makin indah, makin luar biasa, makin manis. Hal-hal yang saudara mungkin alami dan rasakan dalam kehidupan setiap hari. Seringkali masih ada, ya, hidup berproses. Jadi masih ada hal-hal yang belum terbenahi. Tapi ketika saudara terus merasakan dorongan itu, dan Tuhan menaruh kerinduan, ini adalah cara Roh Kudus menolong kita, ya, untuk benar-benar kita dapat bertumbuh, ya, dapat meresponi. Jadi ini sebenarnya khususnya di sini adalah kita dapat membangun hubungan secara real, membangun hubungan yang tidak lagi seperti begitu jauhnya Tuhan gitu, tidak lagi, tapi kita akan merasa bagaimana keakraban dalam keintiman kita dengan Tuhan. Jadi kita merasa kalau Dia adalah Bapa kita, Dia Bapa kita yang baik gitu. Katakan amin. Ya, jadi saudara harus dengan penuh ketaatan lakukan, karena disitulah dengan penuh ketaatan ketika kita menyembah, kita berdoa, ekspresi kita lakukan, ya. Ingat juga ekspresi juga, tapi kalau hati kita tidak tertuju juga bahaya. Jadi hati dengan ekspresi di luar, ekspresi yang kita keluarkanlah berangkat dari hati, sehingga itu satu gitu, benar-benar menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Katakan amin, ya. Oke, kita lihat yang berikut. Cara yang sering Roh Kudus gunakan yang kedua adalah Roh Kudus akan memberikan kata-kata untuk kita ucapkan di hadapan hadirat-Nya.
Misalnya dalam hadiratnya, saudara, sementara kita sedang dalam penyembahan, ya, seringkali kita akan mulai merasakan adanya suatu perasaan rohani yang muncul dalam roh kita, dan dengan cepat perasaan itu akan mulai terbentuk menjadi serangkaian kata-kata atau suatu kesan dalam pikiran kita. Jadi saudara, itu ketika kita sedang berdoa, ya, Roh Kudus akan cara yang Roh Kudus gunakan adalah memberi kata-kata untuk kita ucapkan di dalam hadiratnya. Jadi saudara belajar untuk terus ikuti, ya. Kalau saudara sudah mendapatkan misalnya suatu kesan dalam pikiran, misalnya saudara, kata-kata yang kesan muncul dalam pikiran kita itu menjadi inti dari perkataan yang kita ucapkan dalam hadiratnya. Misalnya apa, Ma? Misalnya contoh, ya, misalnya contoh kita, Engkau luar biasa Tuhan. Oh, Engkau dahsyat, perbuatan-perbuatanmu ajaib dalam hidupku dan keluargaku. Jadi perkataan yang kita ucapkan dalam intonasi yang kita gunakan saat saat kita berbicara kepada Tuhan, maksudnya dalam doa, ya, dengan menciptakan atmosfer persekutuan dan keintiman dengan Tuhan yang semakin mendalam. Seringkali saudara, saat kita mulai dapat mengidentifikasi perasaan yang kita rasakan itu, saudara perhatikan, ya, dalam roh kita mulai ucapkan kembali kepada Tuhan, kita dapat merasakan adanya dampak yang semakin kuat menggores. Misalnya, oh, tidak ada yang seperti Engkau. Itu begitu kuat, dan saudara terus makin masuk lebih dalam. Di dalam rohmu itu engkau mulai mengimajinasikan, ya, tidak ada yang seperti dia. Jadi siapapun manusia, siapapun tidak ada seperti dia, gitu. Dan itu terus menjadi satu kekuatan saudara untuk terus masuk dalam penyembahan, dalam keintiman dengan Tuhan, makin dalam, makin dalam. Amin. Oleh karena itu saudara, semakin kita alami proses di mana latihan ini, kita terus berkembang, mengalami kemampuan yang kita miliki, mulai kita terus meningkat. Maka saudara perhatikan, kita harus mempergunakan kata-kata dengan tepat dan nada suara yang mengekspresikan dengan tepat pula, sehingga apa yang dirasakan dalam batin kita semakin terbangun suatu komunikasi yang bagus dengan Tuhan. Dan juga orang akan melihat itu diberkati, gitu. Ketika kita menyembah, aduh, kedengaran enak sekali penyembahannya, karena terus ada satu dorongan yang kuat yang terlatih di dalam batinnya. Amin. Oke. Oh, waktu kita tinggal sedikit. Ya, ini karena ini latihan, ya, maksudnya teorinya, nanti prakteknya di waktu pribadi masing-masing kita. Jadi Mam berharap saudara terus melatih diri. Cara yang sering Roh Kudus gunakan dalam doa kita ini. Jadi Roh Kudus akan menaruh kerinduan hati Tuhan itu di dalam hati kita. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan memberikan kata-kata untuk kita ucapkan, dan itu akan terus meningkat, ya, itu akan terus meningkat dari hari ke hari sesuai dengan waktu pribadimu dengan Tuhan. Kalau engkau terus membangun waktu pribadi dengan Tuhan, di situ banyak kesempatan untuk engkau berlatih. Di situ ada banyak kesempatan untuk ketika engkau berlatih, engkau bisa belajar meresponi, dan bersama dengan Roh Kudus engkau meresponi apa yang sedang Roh Kudus kerjakan di dalam doa, di dalam penyembahanmu, dan engkau akan bekerja sama, ya. Jadi meresponi dan engkau terus bekerja sama dengan Roh Kudus. Ingat, tanpa engkau bekerja sama dengan Roh Kudus, kita tidak akan bisa meningkat. Artinya kita tidak akan bisa mengalami, karena di sini Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Roh Kudus menjadi pelatih kita. Katakan amin, ya. Haleluya. Kita punya waktu tinggal sedikit, ya. Mam berharap kita lanjut besok nanti, ya. Kita akan masuk di sini tentang cara lain yang sering Roh Kudus gunakan. Kalau saudara bisa bertahan, ini banyak sih, ya. Tapi coba Mam kasih berapa bagian saja dulu, ya. Bisa bertahan sedikit, ya. Cara lainnya ini yang tadi dua hal penting, yang tadi cara yang sering Roh Kudus gunakan itu. Sekarang saudara ada cara lain lagi yang Roh Kudus, yang sering juga Roh Kudus gunakan. Cara yang lain yang Roh Kudus lakukan dalam usaha untuk melatih kita, melatih manusia rohani kita, adalah dengan berkata-kata di dalam roh kita, melalui, perhatikan, yang pertama saudara, melalui suara Roh Kudus di dalam roh kita. Jadi melalui suara Roh Kudus di dalam kita. Ya saudara, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Perhatikan ciri-ciri, ya. Seringkali kita mengalami kesulitan untuk mengenali saat Tuhan berbicara pada kita karena kita belum dapat mengenalinya dengan cukup dekat, ya.
Tetapi jika kita mulai dapat mengidentifikasi suara Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah keliru lagi. Perhatikan, inilah ciri-ciri suara Roh. Yang pertama, kita dengar dengan suatu kepastian di dalam roh kita. Mau ulangi sekali lagi. Kita dengar dengan suatu kepastian di dalam roh kita. Begini, setiap kali kita benar-benar mendengar suara Tuhan berbicara, kita tahu dengan pasti bahwa yang sedang berbicara itu adalah Tuhan. Ya, ada kesaksian yang menegaskan yang kita terima di dalam roh kita. Yang kedua, jadi pada saat kita sedang berdoa, kita mendengar suara Roh Kudus dan kita belajar suara Roh Kudus di dalam roh kita, itu adalah sebuah kepastian, itu teguh gitu. Kita percaya bahwa itu suara Tuhan, bukan suara yang lain. Yang kedua, bahwa seringkali berupa suatu arahan atau perintah, ya, suatu arahan atau perintah. Misalnya contoh seperti yang saksikan, arahan, pindahkan kayu itu karena jangan sampai nanti akan berbahaya. Itu arahan, perintah, ya. Jadi kadang-kadang karena ada sesuatu yang berbahaya di depan kita, kita diberi arahan sama Tuhan. Kau harus siapkan ini, lakukan ini, kerjakan ini gitu. Amin. Itu. Jadi kita tidak mendengar dia memberikan alasan atau penjelasan. Kadang-kadang kan tanpa alasan ini itu nanti begini, jadi kok pokoknya hanya dikasih arahan. Tapi saudara, kadang-kadang kita di dalam hikmat yang Tuhan beri, kalau Roh Kudus memberi arahan, kita harusnya sudah tahu bahwa ada hal yang akan terjadi, sehingga kita ditolong sebelum kejadian itu terjadi. Katakan amin. Seringkali berupa suatu arahan atau perintah. Jadi saudara, yang ketiga, suara Roh Kudus berotoritas. Jadi dia berwibawa, berotoritas, dan saudara harus peka. Ketika dia berbicara di dalam hati nurani kita, itu benar-benar berotoritas, berwibawa, dan saudara percaya, taati dan ikuti. Oke? Kita di situ saja dulu, sampai di situ. Cara lain yang sering kali Roh Kudus gunakan untuk berbicara di dalam membangun kehidupan rohani kita dari hari ke hari, sehingga kita makin menjadi kuat, menjadi terlatih, menjadi strong, dan dapat terus mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Tuhan inginkan. Kita makin taat dan makin setia. Kita tidak hidup lagi manusiawi, tetapi kita hidup di dalam tuntunan Roh. Katakan amin, ya. Oke, kita akan bersama-sama. Siang ini kita sudah selesai, waktu kita sudah selesai. Mam akan lanjut lagi dengan penggembalaan untuk persiapan pembaptisan. Ya jemaat, ada pembaptisan hari Sabtu. Karena itu saudara, mohon doanya sehingga semua berjalan dengan lancar. Biarlah kasih Tuhan selalu dan senantiasa menolong kita semua dari hari ke hari. Oke, ya saya berharap saudara yang lagi 7 orang yang lagi sementara live streaming ini, mari kita semua berdoa tetap serentak, berdoa bersama, meminta Tuhan terus mengimpas hidup kita dan bekerja menolong kita semua dari hari ke hari. Oke, kita berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Shata karalaba shakaralabasi, kita karalaba shandaralabasi, rata shakaralabasi kiaralaba sandaralabasi. Mari kita berdoa saudara ya. Mari berdoa, mari berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat siang ini kami sudah belajar dari firman-Mu. Kebenaran-Mu sudah berbicara kepada kami, memperlengkapi kami dalam membangun manusia roh kami dari hari ke hari. Di latihan kedua ini Tuhan tolong kami, Roh Kudus bantu kami. Engkau adalah pelatih kami semua. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami dalam waktu-waktu doa kami. Makin terlatih, makin peka dengan suara Tuhan. Kami terus belajar, merendahkan diri, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebenaran termeterai dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami makin terbangun, makin kuat, makin terlatih dari hari ke hari. Melatih diri kami dengan bahan-bahan material-material firman yang sudah datang kepada kami. Kami berdoa demi nama Yesus. Kami ditolong untuk mampu dan sanggup melakukan semua, dapat bekerja sama dengan Roh Kudus terus dari hari ke hari. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan, terjadi atas setiap hidup kami. Oh, setiap anak-anak-Mu yang terus taat dan setia mendengarkan arahan Tuhan, diperlengkapi, dibenahi dengan material firman. Hidup mereka tak akan sama lagi. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus
dirimu Tuhan. Hormat kemuliaan Batu. Oh kami berdoa, gereja yang tak sama sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gereja yang tidak biasa sedang dimunculkan oleh Tuhan. Orang benar sedang dimunculkan oleh Tuhan. Oh kami berdoa ini hari yang berbeda, ini musim yang berbeda. Karena itu Tuhan, bahwa kami terus bertumbuh, dibangun di dalam roh, makin kuat, makin teguh, makin strong. Kami berdoa material firman itu terus di-download bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Kami terus alami kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan terjadi. Hidupi kami alami setiap hari realita hadirat Allah mencengkram seluruh keluarga rohani. Dalam nama Yesus, keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, seluruh jemaat, oh tidak lagi menjadi familiar, tapi terus mempraktekkan iman, tidak pesimis, karena kami tahu hari-hari kami ada di dalam Tuhan, hari-hari yang menyenangkan kami berjalan bersama Tuhan. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi ada Tuhan yang menjadi kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kami berdoa, kami ada di dalam tangan Tuhan, dalam lindungan Tuhan yang kuat. Tidak ada sakit penyakit apapun yang membahayakan, virus apapun yang terjangkit. Di dalam nama Yesus, kami dilindungi, dijagai. Materai darah Yesus mengunci seluruh hidup kami. Syakaralabayaralabasandaralabase. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang hari ini. Kondisi apapun di bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Intervensi Tuhan atas bangsa kami. Para pemimpin Tuhan lawat mereka, Tuhan lawat jamaah, sehingga ide-ide, gagasan-gagasan baru, strategi-strategi baru untuk perbaikan dalam krisis yang dihadapi oleh bangsa kami. Kurang lebih 2-3 tahun perbaikan, Tuhan beri hikmat. Oh biarlah strategi-strategi yang oke, yang mantap untuk bisa memulihkan keadaan ekonomi. Kami percaya semuanya dapat terjadi dalam intervensi Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Oh dalam apapun, semua pemimpin tunduk dan takluk kepada Tuhan. Belajar mereka merendahkan diri, mencari Tuhan hari-hari ini. Sebab hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Tuhanlah yang menjadi pemimpin utama. Tuhan pegang kendali. Waktu pemerintahan Tuhan sedang bergerak dan terjadi. Tuhan ambil alih, Tuhan ambil alih orang-orang tepat, orang-orang strategis. Dimunculkan oleh Tuhan di waktu-waktu yang tepat dan memberi solusi. Berkati Tuhan bangsa kami, berkati negeri kami ini Tuhan, tanah kami ini Tuhan. Papua kami serahkan dalam tangan-Mu, Timika kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh dialabasandalaba, kami berdoa ya kuasa Tuhan terus bekerja. Timika dalam kendali Tuhan, Timika dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Segala bentuk kutuk sakit, penyakit, virus apapun yang mematikan, kami berdoa dalam nama Yesus. Timika bersih, atmosfer surgawi bekerja atas kota kami. Timika sehat, bebas dari segala kutuk sakit penyakit. Bawa setiap umat-Mu datang bertekun untuk menyembah Engkau. Besar kecil, tua muda, benar-benar mencari Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan siang hari ini, menyerahkan seluruh keberadaan kami, keluarga-keluarga rohani yang sudah sementara live. Oh yang ada di luar kota, di dalam kota, ya dalam keluarga rumah rohani kami, Tuhan berkati. Ya hari lepas hari terus makin bertumbuh, makin solid, makin mengalami perubahan, makin alami peningkatan. Terobosan-terobosan terus bekerja dan terjadi dalam hidup umat-Mu. Ketika kami semua terus merendahkan diri di set, kecenderungan hati terbangun di dalam Engkau, maka kami akan mengalami kehidupan rohani yang makin bertumbuh, makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kami bersyukur menerangkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa siang hari ini. Menutup doa siang kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semua. Tuhan berkati kita semua siang hari ini, kiranya berkat kasih karunia Bapa di surga selalu melimpah-limpah dalam hidup kita dari hari ke hari, membuat kita dari waktu ke waktu makin melihat realita Tuhan itu begitu nyata. Amin. Sekali lagi tetap satu hati.
ya, saling mendukung, saling mendoakan, saling membangun, jangan saling menyerang, jangan saling menghakimi, jangan saling menyudutkan. Ya, kenakan pikiran positive thinking selalu dan terus terbangun. Setiap pribadi bercermin dari firman Tuhan menjadi pola penting dalam hidup kita. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, salam akselerasi, jangan ada delay, jangan ada penundaan. Teruslah eksekusi, taati Tuhan, eksekusi segera, dan terus taati dalam kebenaran. Tuhan berkati kita semua siang hari ini, dan shalom, selamat siang, selamat menikmati berkat siang ini. Tuhan memberkati kita semua.